Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, untuk pagi ini kita akan mempelajari subtema 1 pembelajaran 6 terakhir ini subtema 1. Insyaallah besok Rabu kita akan ulangan subtema 1. Jadi persiapkan baca kembali dari isi subtema 1 dari PB 1 sampai PB 6. Di halaman 53, ini sebagai kandungan yang akan Bapak bahas di subtema 1 PB 6, yaitu gerak kupu-kupu. Gerak kupu-kupu, ini kan kita pada PB 5 sudah mempelajari hewan vertebrata dan avertebrata. Di halaman 53 ini kita dituntut diharapkan kita bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan gerak kupu-kupu ini. Kalian baca dengan baik, disimak, dihayati, insya Allah kita akan bisa menjawab dari keinginan perintah di halaman 53 buku paket kalian. Bapak contohkan dari alinea pertama, paragraf pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Anak-anakku sekalian, Bapak contohkan, karena paragraf atau alinea itu ide pokok itu mirip, hampir sama dengan kalimat utama. Biasanya selalu diletakkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ide pokok itu adalah ide yang paling khusus menjelaskan. Nanti akan dikembangkan di kalimat-kalimat pengembang untuk agar kita lebih paham apa yang dimaksud oleh ide pokok itu. Misalnya begini, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Jadi kalimat-kalimat berikutnya, kalimat kedua setelah titik ini namanya kalimat pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, warnanya indah dan menarik. Jadi warnanya indah dan menarik ini menjelaskan juga tentang kupu-kupu yang lucu. Lucunya itu seperti apa? Di mana letak lucunya? Di sini dijelaskan oleh kalimat pengembangnya. Warnanya indah dan menarik. Kemudian kalau sudah seperti itu banyak orang yang dia terbang hingga pada bunga-bunga. Jadi lucunya itu dari misalnya dan menariknya hinggap selalu terbang di bunga-bunga. Jadi kalau kupu-kupu biasanya memang suka di bunga-bunga. Kemudian kenapa dengan kupu-kupu badannya kecil juga sehingga menarik, namun memiliki sayap yang lebar, sayapnya lebar sedangkan badannya kecil. Ini adalah kalimat-kalimat penjelas dari kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Menurut kalian lucunya mungkin juga berbeda dari yang ada di teks ini.
Misalnya karena kakinya kecil-kecil banget, banyak malah juga. Kemudian ada belalainya seperti anten di kepalanya. Mungkin itu juga yang tidak dijelaskan di buku ini. Kemudian dia selalu makannya menghisap sari bunga yang disebut dengan nektar. Jadi itu makanannya kupu-kupu, dia tidak mau makan nasi, semuanya makan gorengan. Dia maunya hanya nektar. Nektar itu adalah bahan pembuat madu. Adanya di di bunga. Di dasar bunga dia kupu-kupu makannya itu. Itu yang mungkin tidak dijelaskan di buku. Itu dari alinea pertama atau paragraf pertama. Bapak lanjutkan, beri 2 contoh saja dari paragraf kedua. Bapak baca juga. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Jadi kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Masih tahu avertebrata apa? Hewan yang tidak bertulang belakang. Baik, Bapak coba bahas ide pokok dari paragraf kedua ini. Kupu-kupu termasuk serangga. Jadi serangga bukan mamalia, bukan apa, itu serangga. Serangga ini jenisnya hewan-hewan kecil, ya. Itu serangga. Yang menjadi penjelasan dari termasuk serangga, yang pertama memiliki organ yang sama seperti serangga lainnya. Apa serangga lainnya? Seumpamanya jangkrik, kemudian belalang, lalat, nyamuk. Itu serangga. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Nah, itu sayap. Sayapnya lebar, indah, berwarna-warni, juga punya alat penghisap nektar, ya. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi ini pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Jadi kalimat yang lain ini menjelaskan tentang kategori serangga. Hewan serangga itu seperti apa misalnya. Maka dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang ada di kalimat penjelas dari paragraf kedua itu. Mudah-mudahan kalian paham. Itu penjelasan dari Bapak. Ingat, besok hari Rabu kita akan ulangan harian subtema 1. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.